Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sisi munakahat, poligami, mut'ah, dan milku yamin. Materi ini lanjutan dari pembahasan milku yamin. Setelah sekian waktu membiarkan budak sebagai barang kepemilikan mutlak, Islam mulai melancarkan semangat pembebasan dan penghapusan atas sistem perbudakan. Penghapusan sistem perbudakan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia ketika itu menyentak kesadaran kemanusiaan. Yang pertama, pembebasan budak merupakan kewajiban bagi manusia yang ingin bersyukur kepada Allah. Pembebasan budak ini pertama kali diwajibkan pada surah Al-Balad ayat 11 sampai 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah, yang artinya tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Quran Surat Al-Balad ayat 11 sampai 18. Kedua, pada surah An-Nisa ayat 92, pembebasan budak merupakan sanksi atas kejahatan pembunuhan tanpa sengaja. Adapun pada surah Al-Mujadalah ayat 3, pembebasan budak merupakan jalan yang harus ditempuh seorang suami atas pelanggaran jihar terhadap istrinya. Jihar atau punggung adalah penghinaan verbal suami terhadap istri dengan mengatakan wajahmu seperti punggung ibuku. Sedangkan surat Al-Maidah ayat 89 menyebut pembebasan budak sebagai pilihan sanksi atas pelanggaran sumpah atau kafaratul yamin. Ketiga, jalan lain pembebasan budak adalah 8 distribusi belanja zakat yang salah satunya dialokasikan untuk pembebasan budak. Keempat, semangat pembebasan budak juga tercantum dalam surah An-Nur ayat 33. Pada surat An-Nur ini, Islam menuntut umat Islam untuk memudahkan izin dan membantu budak-budak mukhatab yang menginginkan kitabah untuk menunaikan kewajiban pembebasannya.
Mukatab atau kitabah adalah budak yang menginginkan kebebasan dengan menebus sejumlah uang tertentu kepada majikannya. Pada surat An-Nur ini yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Semangat pembebasan budak yang disuarakan Al-Quran merupakan akhlak Islam sebagai puncak peradaban. Milkul yamin tak serta-merta membolehkan hubungan intim. Terdapat ketentuan lain, mulai dari asal-usul kepemilikan budak tersebut hingga di saat budak tersebut melahirkan anak dari tuannya. Pertama, kebolehan seorang tuan berhubungan intim dengan budak perempuannya. Disyaratkan, budak tersebut adalah milik penuh, bukan milik bersama dengan orang lain atau kongsi. Baik dimiliki langsung dari hasil peperangan, pembelian, pemberian, dan sebab-sebab kepemilikan lain yang dibenarkan oleh syariat, bukan hasil curian atau rampasan. Namun, menurut Ali Al-Sabuni, kepemilikan budak dari hasil peperangan melawan orang-orang kafir diutamakan berdasarkan seruan Allah kepada nabinya. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, atau milk al-yamin, dari apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Kedua, keberadaan budak perempuan beragama Islam atau Kitabiyah, Yahudi dan Nasrani, jika tuan yang memilikinya adalah Muslim. Ketiga, salah satu rahasia di balik kebolehan berhubungan intim dengan budak perempuan pada zaman itu adalah untuk menjaga kehormatan pemilik budak. Menjaga kehormatan budak perempuan agar tidak cenderung kepada perbuatan nista atau zina, yaitu dinasabkannya anak-anak dari budak perempuan kepada tuannya. Dimerdekakannya anak-anak yang lahir dari pergaulan budak perempuan dengan tuannya. Disandangkannya julukan Ummu Walad pada budak perempuan tersebut setelah melahirkan anak, dan merdekanya budak perempuan tersebut setelah kematian tuannya. Keempat, menggaulinya menyebabkan kemahroman. Kelima, tidak ada hubungan mahram dengan tuannya, baik mahram mu'abad maupun mahram mu'akkad. Keenam, budak perempuan itu bukan pula istri dari orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, tidak sedang masa istibra dari kehamilan, atau membuktikan kosongnya rahim. Ketujuh, jika memiliki dua budak perempuan melalui akad milkul yamin, maka si tuan mereka boleh memilih salah satunya, tidak boleh kedua-duanya. Di kesimpulan dari pembahasan
Fikih munakahat yang mengenai pembahasan tentang poligami, mut'ah, dan milkul yamin adalah poligami dibolehkan dalam batasan dan ketentuan yang berasas keadilan dan kesejahteraan. Nikah mut'ah bersifat pernikahan dengan waktu terbatas. Tidaklah sejalan dengan asas pernikahan. Tujuan pernikahan yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah yakni mencapai ketentraman jiwa, tertanamnya rasa kasih dan sayang, dan bergenerasi secara layak. Milkul yamin ini bukan warisan ajaran Islam. Dibolehkannya seorang tuan menggauli budaknya dengan ketentuan tertentu dan konsekuensi hukum tertentu yang tidak dapat dianalogikan dengan seks bebas. Baik, itulah lanjutan dari pembahasan fikih munakahat mengenai poligami, mut'ah, dan milkul yamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.